Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar dari program aplikasi Microsoft Excel, ya, hal-hal dasar dari rumus dan tabel. Jadi hal-hal dasar saja kita akan pelajari di sini. Oke, ini hal dasar yang utama itu kita akan belajar dulu mengenai rumus, ya, atau formula yang seringkali digunakan dalam Excel. Ini misalnya kita akan membuat nomor seperti ini. 1, ya. Ini 2, 3, 4. Ini kan repot ya, seperti ini ya. Jadi kapan selesainya kalau begini? Nah, ada caranya yang gampang itu dengan menggunakan formula dalam Excel. Ya. Nah, ini perhatikan, ini 1, gitu, kita buat 1 di sini. Nah, ini kemudian ya, di sini kita masukkan rumus menjumlahkan dari sel ini, ya. Jadi ini namanya sel. Ini ada kolom seperti ini, kolom, ini baris. Pertemuan antara kolom dan baris itu disebut dengan sel. Jadi misalnya di sini ini B2, itu berarti sel B2. Artinya sel B2 itu terletak di kolom B di baris 2. Ya. Nah, ini penting sekali ya untuk diketahui supaya bisa nanti membuat rumus-rumus atau formula dalam Excel tadi ya. Nah, ini B2. Nah, sekarang kita buat di sini rumusnya untuk menjumlahkan sel ini dengan angka lain misalnya ya. Nah, setiap formula dalam Excel itu selalu menggunakan tanda operator matematik ya. Jadi diawali dengan misalnya sama dengan, plus, minus, kali gitu ya. Nah, biasanya kita umumnya gunakan sama dengan saja dulu ya, sama dengan. Jadi ini selalu gunakan sama dengan seperti ini, sama dengan 1 ya. Kemudian ditambah ini tadi apa, kolom B2. Nah, kolom B2 kita ketik sini B2. Ya. Di sini langsung otomatis dia berubah warna biru ini. Ya. Kalau udah tekan enter, maka ini hasilnya sama dengan 2. Kenapa? Di sini kita sudah membuat formula bahwa di sini 1 ditambah sel B2. Ya. 1 tambah yang ini berapa sel B2 di sini isinya? 1 kan? Nah, karena dia 1, 2 tambah 1, 1 tambah 1 berarti dia 2. Gitu. Nah, ini nggak perlu kita tulis sebetulnya. Ini diulang ya, misalnya saya hapus dulu sini. Jadi seperti tadi. Ini sama dengan 1 plus. Nah, nggak perlu diketik sebetulnya. Arahkan saja mouse kalian itu ke sel B2 ini. Klik gitu, nah langsung dia. Udah langsung muncul B2 itu. Ya. Kemudian tekan enter. Nah, selanjutnya bagaimana kalau untuk yang di sel berikutnya, ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kan nggak mungkin kita mau ketik lagi formulanya seperti tadi, misalnya sama dengan gitu, ya, plus sama dengan 1 plus ini tadi, ya. Kalau dia sama rumusnya, nggak usah lagi disalin seperti ini. Cukup kalian copy saja ini, arahkan kursor mouse-nya di sini, ya.
Kemudian di sini ada copy ya, Ctrl C. Kalau misalnya kalian pakai gunakan keyboard itu Ctrl C, atau di sini klik kanan copy. Sama saja, ada 3 cara. Kalian klik di sini, ini copy, ya, copy gitu, atau gunakan klik kanan copy, atau gunakan keyboard dengan Ctrl C, ya, sama saja semuanya. Nah, ini di copy, kemudian kita larikan kemana, ke kolom apa, di tempat yang kita mau jumlahkan tadi, di sini misalnya ya. Nih. Kemudian di sini ada paste, klik paste ya, atau klik kanan paste di sini ya, atau Ctrl P, sama saja ya. Nah, seperti ini, maka dia akan menghasilkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena rumusnya sama ya. Nih, perhatikan ya. Nih ya. Jadi nih 1 plus B4, 1 plus B5, 1 plus B6 ya. Jadi artinya kita copy di sini, kopikan ke sini, itu artinya mengcopy rumus dengan 1 plus B2 tadi berubah jadi B3 ya. Ini kan B2 nih. Pindah ke sini dia jadi B3, pindah ke sini jadi dia B4 gitu. Ya. Oke, kita coba misalnya di sini kita ganti dengan angka 2 ya. Ini kalau mau diedit klik di sini ya. Kita ganti dengan angka 2. Nih seperti ini. Kemudian enter. Maka hasilnya 3. Yang ini berubah jadi 4 ya. Kalau kita copy ini sampai ke sini, paste, maka dia akan melompat 22 ya. Karena 2 tambah B4 tambah 2B tambah B5 begitu seterusnya ya. Paham ya? Nah, perhatikan di sini ya, tadi seperti saya katakan tadi bahwa penjumlahan ini selalu dia mengikuti rumus yang sebelumnya ya. Ini tadi 2 tambah B3, di sini berubah 2 tambah B4, ini 2 tambah B5. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tetap pengennya itu di sini nggak berubah, tetap dia di B2 ya. Ini tetap B2. Nah, caranya ini tambahkan tanda dolar di sini. Dolar, tambah lagi dolar di sini. Ya. Klik situ, kemudian tekan enter. Sama kan hasilnya ya. Ya. 3 kan? 2 ditambah 1 ya. 2 ditambah sel B2. Nah, perhatikan tanda dolar ini. Kalau kita copy ini, ya, copy, tarikan ke sini, ya, paste, semuanya 3. Nah, kenapa dia 3? Ya, karena dia ketika kita menggunakan tanda dolar, maka si Excel akan baca bahwa ini tidak akan berubah. Ya, dia tetap gini. Ya, semuanya sama. Kecuali kalau kita tidak menggunakan tanda dolar di sini. Ya. Oke, kita akan bermain-main dulu dengan tanda dolar ini. Sekarang kita buat di sini angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. Kita hilangkan, coba kita hilangkan di sini tanda dolarnya yang di setelah huruf ya.
salah huruf. Jadi dia dolar B2 ya. Dolar B2. Nah, coba kita copy ini. Paste. Ya. 13579 ya. Nih. Ya. B3. Dolar B3 ya. Artinya apa di sini? Ya, di sini 4, 6 ya. 5, B6, B7, B8 berubah ya. Jadi ada perubahan di sini. Coba kita copy ini, tarikan dia ke sini. Paste. Nah, lihat di sini 2 ditambah B2 ya. Coba perhatikan di sini, ada nggak perubahan di sini? Tidak ada, dia tetap 3. Kenapa dia? Tetap dia di B2, kenapa? Ya, kolomnya dia tetap ya. Kolomnya dia tetap karena kita sudah kunci dengan tanda dolar. Yang B itu kolom ya. Sementara barisnya tetap 2. Kenapa? Karena dia berada di ya 2 ya. Nih, B2. Kita copy di sini misalnya copy, pindahkan ke sini. Coba perhatikan di sini. Nah, 5. Ya. Dia B3. B-nya tetap ya. Tapi ini di 3. Kalau di sini dia berubah. Ya. Barisnya berubah 4 ya. 5, 6 di sini. Ini dia berubah nih. Ya. Ya. Nah, coba kita ubah di sini dolarnya kita taruh di sini. Apa yang jadi tetap di sini? Apa yang jadi tetap? Apa yang jadi tetap di sini? Di sini taruh di sini. Apa yang menjadi tetap di sini? Ya, ini. Ini apa yang menjadi tetap? Barisnya yang tetap ya. Nah, kita copy. Kita copy ini ke sini. Apa yang terjadi? 3 semua. Karena apa namanya? Barisnya tetap ya. Barisnya tetap tapi dia berada di kolom B. Ini kan kita kolom B semua. Ya, barisnya tetap. Ya. Nih. Kita copy ke sini. Copy ke sini. Paste. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Si barisnya tetap ya. Nah, kita copy di sini. Paste. Nih, 4, 5, 6, 7. Ya. Dia tetap ya. Ini apa namanya? Kolomnya tetap. Barisnya tetap 2. Walaupun dia berada di baris ke-4. Ya. Kolomnya tetap. Barisnya tetap ya. Dia barisnya selalu dia 2. Kalau ini ngikutin ininya. Ya, sebelah ini kalau dia H dia berarti H dia. Ya.
untuk penggunaan apa namanya tanda dolar ya. Jadi saya ulangin bahwa kalau kita kepengen penjumlahannya tetap di rumusnya ini tadi, untuk kolom yang tetap maka kita kasih tanda dolar itu di sebelum hurufnya ya. Kalau kita kepengen barisnya tetap maka kita kasih tanda dolarnya sebelum angka ya, seperti ini ya. Ini artinya tetap. Tapi kalau misalnya dua-duanya tetap maka kita taruh di sini kedua-duanya ya. Nah, seperti ini. Enter. Di sini ya, sorry. Ini ya, dolar. Nih. Ini kita copy kemana saja hasilnya sama. Ya, nih. Paste, hasilnya sama, 3 semua. Ya. Karena dia tidak ada perubahan. B2 semua. Ya. Ya itu apa tanda gunanya apa tadi dolar tadi ya. Oke, itu apa rumus yang dasar ya. Rumus dasar. Jadi kita bisa manfaatkan dengan menggunakan rumus untuk membuat nomor urut ya, dalam hal ini nomor urut. Nah, ini dihapus dulu ya. Nah, gimana caranya kalau cuma sekedar untuk membuat nomor urut ya? Ada cara gampangnya ya, cara gampangnya. Ini kita nggak usah pakai apa namanya formula, nggak pakai rumus, cukup diketik saja di sini angka 2 gitu ya. 1 2 gitu. Ini akan jadi dasarnya ya. Ini akan dasarnya. Nih. Nah, ini disorot semua dua-duanya 1 2. Kemudian arahkan kursor di titik ini ya. Sampai kursornya berubah menjadi tanda plus hitam ya. Kalau ini kan tanda plus tapi dia putih. Kalau ini dia hitam ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tekan mouse-nya, geser sampai ke bawah, maka dia akan menjumlahkan sendiri, urut sendiri dia. Ya. Kalau cuma sekedar untuk membuat nomor urut ya. Tapi syaratnya harus di sini ditambah dulu ini 2 misalnya ya. Nih. Ini kalau misalnya kita buat 3, apa yang terjadi? Misalnya 1 3. Nah, ini ada tanda ininya kita geser seperti ini. Ya. Ya berubah dia 3 5 7 9. Ya. Excel secara otomatis akan menjumlahkan perubahan dari ini. Dari sini dia nambah 2. Nanti dia kalau nambah 2 berarti dia selanjutnya akan tambah 2 terus. Ya. Nah, ini cara gampangnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, berikutnya bagaimana cara menambahkan baris ya. Seperti ini, misalnya ini kan terlalu atas ya. Kita mau nambahkan baris di setelah ini ya. Nah, cara nambahkan baris ini arahkan mouse kalian ke titik di mana mau nambahkan barisnya. Seperti ini misalnya. Kemudian di sini klik insert ya. Di sini ada pilihan insert shift row. Artinya ini menambahkan baris ya. Diklik saja ini insert row, maka dia akan turun ke bawah. Itu nambah baris ya di atasnya. Tambah lagi, klik insert. Nah, udah langsung jalan dia ya. Ya. Insert row ya. Ini tambah. Demikian juga kalau menambah kolom ya. Ini berarti insert kolom. Ya, dia geser ke kanan ya. Gitu. Oke.
coba kita buat di sini, kita akan membuat tabel nilai dari mahasiswa misalnya di prodi matematika untuk mata kuliah media pembelajaran ya. Di penilaian ya, penilaian di dalam itu ada komponen-komponennya, ada aktivitas, ada tugas, ada UTS, ada UAS ya. Oke. Kita buat di sini nilai aktivitas gitu. Aktivitas ya. Kemudian apa? Tugas. Kemudian UTS ya. Kemudian UAS. Nanti baru di sini kita buat nilai akhir. Nilai akhir. Ya. Kemudian nilai huruf. Ya. Kalau pengen menyesuaikan kolom ini, besarnya kolom ini, ya, ini kalian tinggal klik saja di sini. Misalnya ini, kita mau sesuaikan, klik aja 2 kali nih. Klik, ya, dia akan sesuaikan. Seperti nomor ini ya, klik 2 kali, maka dia akan mengecil sendiri sesuai dengan isi selnya. Klik 2 kali ya, dia geser ya, menyesuaikan. Ya. Kalau mau semuanya disesuaikan, tinggal sorot semua dari sini ya, dari huruf ini, kolom ini, kemudian klik 2 kali di sini, maka dia akan menyesuaikan sendiri. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau sama, kolomnya sama, ya, dari nomor sampai ke ini tinggal disorot seperti ini, ya, nih. Kemudian cari yang sesuai ini satu-satunya, gerakan seperti ini, maka dia akan semuanya sama. Ya. Nah, bagaimana mau menengahkan huruf-huruf ini, tulisan-tulisan ini? Ya, ini saya kecilkan ya, seperti ini. Kemudian ini kita mau tengahkan. Ini kan dia rata kiri ya, rata kiri. Kalau kita mau tengahkan dia supaya tengah, ini tinggal diklik saja yang ini, ya. Sorot semuanya atau satu-satu terserah yang mau ditengahkan yang mana, semuanya ini, ya. Contohnya semuanya, klik ini, maka ini akan menjadi tengah semua. Tuh, ya, semuanya akan jadi ke tengah. Oke, ini kan semuanya nilai ya. Nah, kita taruh lagi di sini judulnya nilai di sini. Nilai. Nah, bagaimana caranya nilai ini akan menjadi di tengah-tengah sini ya, seperti ini. Jadi ditaruh tengah-tengah mulai dari sini, di tengah-tengah ini ya. Nah. Ada caranya, kita gunakan seperti ini, make search and center bisa ya. Tapi kelemahannya makainya seperti ini itu akan susah nanti kalau misalnya kita mau copy ya. Ya. Caranya yang lebih enak adalah ini digeser seperti ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih format cell, ya. Kita geser. Di sini ada kolom alignment, ya. Kemudian di horizontal itu jangan pilih general, kita ubah center across selection, ya. Center across selection, dia akan jadi tengah. Klik OK. Nah, ya, dia akan jadi tengah seperti ini.
Nah, tapi di sini kolomnya tetap ya. Ini kolomnya tetap. Ini lupa ngasih namanya ya. Ini harusnya ada kolom lagi, kolom apa nama ya. Ini kan harusnya ada nama, ini nomornya, nomor urut ada nama mahasiswa maksudnya ya. Nah, sama seperti yang tadi kita coba tadi untuk masukkan kolom, kita klik saja di sini insert kolom ya. Insert kolom. Nih ya. Kita besarkan ini seperti ini. Kemudian besarkan lagi. Ini nama. Ya. Kemudian ini kita tengahkan. Nah, ini kita tambahkan tulisan nomor ya, nomor urutnya. Oh. Nah, sekarang kita buat tabel dengan apa garis-garisnya ya. Ini kita tengahkan saja juga. Kita akan buat tabel dengan garis-garisnya tadi ya. Ini kan kalau garis-garis seperti ini kan bukannya garis nyata ya. Kalau di print nanti dia, kalau kita print di sini file print, ini nggak ada seperti ini dia, karena belum ada garis-garisnya ya, garis tabelnya belum ada. Nah, caranya kita buat garis itu disorot aja semuanya yang mana mau dibuat tabel tadi, sini seperti ini. Kemudian pilih di sini, ini ada yang pembuatan tabelnya ya, garis-garis tabel. Pilih ini seperti ini, kemudian ini sini kalau bottom border itu artinya garis yang di bawah sekali di sini itu akan ada garis satu ya. Kalau top berarti garisnya nanti di atas sini ya. Kalau left berarti dia di kiri gitu. Nah, kalau all border itu nanti semuanya akan ke garis ya. Nah, kita klik all border. Nah, ya seperti itu. Oke, ini kan garis-garis biasa. Gimana caranya kalau bisa misalnya nanti di pinggir-pinggirnya tebal, yang batas ini ada garis 2 gitu ya. Nah, sama seperti tadi, sorot ya semuanya di sini. Ini misalnya kita mau tebalkan di sisi luarnya, maka ini pilih di sini ada pilihan tick outside border ya. Ini kalau diklik maka ini semuanya akan tebal ya di luarnya itu. Ini misalnya kalau misalnya ini mau di garis 2 kan ya di sini. Garis 2 bottom double border. Nah, ini maka akan dia jadi 2 ya. Ya, ini supaya lebih cantik lagi kita tebalkan huruf judul-judulnya ini ya. Ini sorot semua seperti ini, kemudian klik bold ya. Nah, ini akan berubah jadi tebal semua. Nah, sekarang nama ini kan harusnya di tengah-tengah ya. Harusnya di tengah-tengah enaknya ya. Ini kan nggak enak lihatnya. Nah, gimana caranya? Ini disorot semua, yang atas sampai bawah, sorot semua, diblok semua ya. Seperti ini. Kemudian pilih Make and Center. Langsung klik saja, maka itu akan menyatukan dua baris tadi. Ya, klik, nah, hilang dia. Ini sudah jadi satu kolom ya, nggak seperti ini. Ini kan satu kolom satu sel ya. Nah, seperti ini. Kalau ini kan satu sel. Ini sudah jadi satu sel ya. Jadi di sini sudah menjadi D23 ya, 23 artinya 23-nya digabung. Nah, sama seperti ini juga kita buat di blok dua-duanya, klik Make and Center. Nah, caranya gimana? Ini supaya di tengah-tengah, ini kan ke bawah ya, rata bawah. Nah, ini diklik di blok di sini, kemudian ini pilih di sini, tengah ini. Ya, klik tengah dia akan tengah, ya. Ini juga.
klik dia di sini atas jadi tengah dia. Ya. Untuk mewarnain, silakan diwarnai seperti ini, disorot, pilih warna di sini misalnya warna abu-abu gitu, ya. Nih, ini tabelnya sudah semakin cantik. Sekarang kita buat nama-namanya, terserah kalian nama siapa saja ya. Kemudian nilai-nilainya juga masukkan. Ya. Ini Amir misalnya, Mira, Rima, Mari, Rima, ya seperti itu. Kemudian masukkan nilai-nilainya ya. 5 misalnya aktivitasnya, 7, 65, ini nama kucing aku. Mana aku nangis kok lagi aku lupa aku. Ikan BA masuk. Nilai aku nangis 100. Oke, ini gimana caranya seandainya kita mau menghapus baris ya, baris atau kolom sebetulnya. Ini bisa kita hapus misalnya ternyata ini berlebih ya. Nah ini tinggal disorot saja seperti ini, misalnya ini ya terserah mau dari ujung bisa, dari sini bisa, mau dari sini juga bisa, mau satu juga bisa, tidak masalah ya. Jadi misalnya kita mau hapus misalnya yang 11 sama 14 ini. Ya, sama 13 katakanlah ya. Disorot sini. Kemudian di sini pilih delete. Nah, pilih delete kemudian pilih delete sheet row. Sheet row itu artinya baris ya. Kalau dari sheet column ya. Nah, dari sheet row maka dia akan hapus ya. Ya. Ini tinggal diganti saja 11, 12. Ini kita kecilkan saja seperti ini. Ini juga kalau mau ngapus kolom seperti ini contohnya. Ini misalnya kolom ini mau dihapus. Maka kolom ini arahkan kursor di kolom ini, kemudian
pilih delete. Nah, di sini kolom, jangan sheet ya. Delete sheet. Nah, seperti itu. Oke, ini saya rapikan lagi. Oke. Oke, ya. Untuk mengisi nilai akhir ini kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu adalah 1 kali aktivitas ya, ditambah 2 kali tugas, ditambah 3 kali UTS, ditambah kali 4 kali UAS. Kemudian dibagi 10 ya. Nah, jadi aktivitas ini bobotnya 1, tugas ini bobotnya 2 kali 2 ya, UTS ini bobotnya 3 jadi kali 3, kemudian UAS bobotnya 4 ya. Kemudian ya ini 1 tambah 2 3 tambah 3 6 tambah ini 4 jadi 10, makanya dibagi 10 ya. Oke, jadi rumusnya di sini formula dia di nilai akhir seperti tadi, gunakan dia tanda apa? Sama dengan ya, sama dengan dulu. Ya. Kemudian tadi 1 ya. 1 dikali. Dikali di Excel jangan pakai apa namanya X ya. Pakai ya. Nah, kita udah belajar dulu kan. Bintang. Kemudian kalinya mana? Kolomnya D4 kan? 85 ini D4 kan? Nah, tinggal diklik saja ini, klik gitu. Kemudian ditambah 2 dikali 87 E4 ya. Kemudian ditambah 3 dikali F4 ya, ditambah 4 dikali Q4 ya. Nah, coba kita tekan enter, gimana hasilnya? Ya, hasilnya 856. Ya, ini baru mengalihkan bobotnya saja ya dari setiap apa namanya sel ini. Oke, jadi ini baru apa namanya penjumlahannya. Kita belum bagi dia ke 10 ya, bagi ke pembilangnya ya. Nah, ini supaya dia tidak membaca, enggak keliru rumusnya ya. Kalau tadi ini kan 1 kali D4, maka yang akan dikerjakan dulu perkalian, baru penjumlahan ya. Maka untuk dibagi 10 ini ditambah kurung. Kurung buka, kemudian kurung tutup di sininya, kemudian dibagi 10. Ya. Nah, baru tekan enter, maka hasilnya seperti itu. 85,6. Ya, sama seperti yang tadi. Untuk ke sel berikutnya kita cukup copy saja di sel ini, ya. Nih. Klik kanan copy, kemudian arahkan sorot ya atau blok ke semuanya di sini. Nah, ini ingat ya, kalau ngopi seperti ini kan sudah ada tabel-tabel, sudah ada garis-garis ya. Jadi jangan copy langsung paste di sini. Karena nanti tabelnya juga, tabelnya apa? Garisnya juga akan ikut ke copy. Ya. Kita cukup copy yang rumusnya saja. Nah, di Excel itu disediakan untuk mengcopy yang tertentu saja. Ini caranya klik kanan, kemudian pilih di sini, klik pas spesialnya, klik gitu. Nah, di sini ada. Ya. Pastenya ada all. Kalau all itu semuanya di copy. Termasuk garis-garisnya itu di copy. Kalau value itu nilainya saja 85,6 di copy, berarti 86 semua nanti nilai. Kalau formula berarti rumusnya yang di copy ya. Format ini yang tadi yang garis-garis ini ya, itu yang di copy. Kalau misalnya di tengah dia letaknya
data tengah ya, data kiri, data kanan, itu masuk format ya. Nah, kita klik sini formula, kemudian klik OK. Nah, ya. Jadi yang tercopy itu cuma formula, tidak sama yang lain. Ya. Nah, ini semuanya ya. Ada yang ada koma, ada yang tidak ada koma. Gimana caranya kita buat nggak ada koma atau koma 1, koma 2 gitu belakang desimal ya. Nah, ini arahkan semuanya di sini. Kemudian di sini ada panah ya. Jadi ini naik, kalau ini naikkan desimalnya, kalau ini ngurangin. Nih, kalau misalnya kita klik seperti ini, maka dia akan ngasih angka di belakang koma. Kalau ini itu ngilangin ya. Ngurangi. Kalau misalnya kita tidak mau pakai angka belakang koma, ya udah sampai akhir ini. Seperti ini hasilnya nanti. Nah, sekarang kita akan konversi ya dari nilai angka ini menjadi nilai huruf ya. Bagaimana misalnya 86 ini jadi huruf. Kalau 86 kan A ya. 88 juga A. Ya, A itu di atas 85 ya. Kalau B plus berapa? Atas 80 ya. Nah, B 75. Ya, gitu ya. Kita buat dulu rumusnya itu. Itu adalah untuk A itu lebih besar dari 85, B plus lebih besar dari 76, B lebih besar dari 70, C plus lebih besar dari 60, C lebih besar dari 56, D lebih besar dari 46, kemudian E lebih besar daripada 0 ya. Nah, untuk membuatnya ini kita ambil nilai yang paling terbesar dulu ya. Kita menggunakan rumus, ini menggunakan formula yang agak beda, tidak menjumlah-jumlahkan lagi ya. Ingat pelajaran algoritma. Ini kita gunakan pernyataan ya. Kemudian if ini diikuti dengan tanda kurung. Nah, di sini perhatikan ada if logical test titik koma value if true. Kemudian titik koma value if false. Artinya logical test ini yang nilai ini misalnya 86 ini kita mau cek. Yang mana mau dicek? Berarti di sini nanti sel H4 ya. Kolom H baris 4. Ini yang kita mau cek. Nah, kalau misalnya ini benar nilainya lebih besar dari lebih besar dari ini, ya ini pakai ini ya, lupa. Lebih besar dari 85 ya. Maka itu tadi. Salah. If ini 86 tadi ini ya. Nah, ini lebih besar dari 85 ya. Jika H4 lebih besar dari 85 ya. Jika H4 lebih besar 85 maka titik koma ya. Titik koma itu maka ya. Di sini kita minta ketik huruf apa? A. Untuk simbol di Excel, untuk mengetik huruf A itu cukup kalian buat tanda petik A. Ya. Nah, seperti ini. Itu artinya jika nilai di kolom dan baris H4 itu lebih besar dari 85, maka cetaklah tulisan A atau ketiklah huruf A. Ya. Ini ya, jika true. Jika tidak, misalnya kita buat B misalnya ya, atau B plus ya. B plus. Jika tidak, maka buatlah tulisan atau ketiklah huruf B plus. Ya. Kemudian selesai.
tutup kurung. Ya, kita lihat hasilnya, enter. Ya, A. Ya. Nah, coba kita copy di sini. Copy ya. Semuanya copy di sini, kita pakai pas spesial tadi, kita gunakan formula. Ya. Hasilnya cuma ada 2 di sini. Ya. A sama B plus. Walaupun nilainya 37 di sini dia tetap B plus. Kenapa? Karena di sini cuma ada 2 pilihan. Jika ini tadi kalau yang di sini H11 lebih besar dari 85, maka ketik huruf A. Jika tidak, B plus. Maka jika tidak, karena dia tidak lebih besar 85, berarti dia B plus kan? Nah, gitu. Ya. Nah, gimana caranya kita mau masukkan yang yang lainnya? Yang B plus, B, ya, C plus. Jadi di sini kita tambahkan lagi if di sini. Ya, ini kita perbaiki rumusnya. Ini jika tidak, ya, ini jika iya ya, 45. Jika tidak, pilih lagi, if lagi tambah di sini. If dalam kurung, kita pilih lagi, apalagi nilainya di sini H4 ya, lebih besar dari apa? 76 ya. 76, maka ketik huruf B plus, ya kan? Nah, jika dia H4-nya lebih besar 76. Nih, perhatikan nih ya. Jika H4 lebih besar 85, maka ketik huruf A. Jika tidak, maka cek lagi H4-nya. Cek lagi H4-nya. Jika H4-nya lebih besar 76, maka ketik huruf B. Jika tidak, maka kita cek lagi. Lagi tambahkan di sini. Ya. If dalam kurung, cek lagi H4-nya lebih besar dari 70. Maka titik koma ya, makanya titik huruf B. Ya. Kemudian titik koma lagi. Jika tidak, cek lagi kan? If lagi. Kurung lagi, cek lagi di ini A4-nya lebih besar dari apa? C plus 60. 60. Kalau dia lebih besar dari 60, maka ketik huruf C plus. Ya. Tanda titik apa? 2 koma ya. Kemudian jika tidak, maka if lagi. Cek lagi H4-nya. Kalau H4-nya lebih besar dari 56, maka ketiklah huruf apa? C. Ya. Jika tidak, ya cek lagi. If dalam kurung, cek lagi, diklik lagi di sini. Nah. If dalam kurung ya, ini 4 lebih besar dari berapa? 46. 46. Maka cetak D, ketik huruf D. Ya. Jika tidak, apa perlu if lagi? Nggak usah lagi, karena sudah tinggal satu pilihannya. Jika tidak, yang lainnya berarti dia E. Ya. Nggak usah lagi. Nah, ketik huruf E. Ya. Kemudian perhatikan tanda kurungnya. Ini kan harus ada pakai kurung tutup ya. Nah, berapa tanda kurung bukanya di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tutup kurungnya juga harus 6.
1, ya pasangan langsung berubah ya warnanya itu. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sudah selesai, tekan enter. Ya. Oke, kita cek, kita copy ini ke semuanya. Pas spesial formula. Ya. Ya. Perhatikan ya. Ada C plus ada E di sini nih. Nilai 37 E. Ya, ini C plus. Yang C nggak ada ya. A, B plus ada. Nah, C-nya nggak ada. C-nya tadi berapa tadi? Ya. C-nya itu di atas 60. Ya, tidak ada atas 60. Oke. Ya, jadi gimana caranya merubah atau mengkonversi nilai angka menjadi nilai huruf ya. Nah, sekarang kita lihat coba di sini. Ini bisa kita cek ya. Bagaimana rata-rata misalnya aktivitas dari nilai dari aktivitas dari suatu mata kuliah ini misalnya ya. Ini caranya gampang, di Excel sudah ada disediakan di sini, tinggal dipilih saja. Ini ada sum, ada average, ada count number, maksimum, minimum ya. Nah, ini biasanya yang sering kali dipakai. Kalau sum itu artinya menjumlahkan semua nilai ini. Ini tinggal diklik saja, maka itu akan si Excel secara otomatis akan mendeteksi angka-angka dari bawah sampai ke atas gitu. Ya. Klik sum gitu. Nah, nih. Ya. Ini kan sum, tulisannya sum D4 sampai D15. Artinya jumlahkan nilai dari sel D4 sampai D15. Ya. Jika tekan enter, maka dia langsung menjumlahkan. Ya. Itu sum. Kalau kita pakai average, ini rata-rata ya. Rata-rata nilai dari baris D4 sampai D15. Tekan enter, maka nilai rata-ratanya akan kelihatan ya. 69,3. Ya. Kalau misalnya kita ganti lagi di sini count number. Kita klik ya, langsung count number, enter. Hasilnya adalah 12. Kenapa dia 12? Ya, jumlah yang ada nilainya. Ya. Kalau misalnya ini saya hapus, ya, maka ini cuma 11. Karena jumlah yang terisi nilainya itu cuma ada 11. Ya. Itu maksudnya count itu number itu jumlah yang ada isi nilainya. Ya. Kemudian kalau misalnya di sini maksimum, apa artinya maksimum? Nilai yang paling besar, ya. Nilai paling besar, tinggal enter, maka yang akan keluar muncul nilai paling besar itu 89, ya. 89. Demikian juga kalau misalnya minimum, maka akan ditampilkan nilai yang paling kecil. Oke, kita anggap saja kita mau cari rata-ratanya di sini. Maka kita pilih average, ini tekan enter. Ya. Kemudian ini kita copy. Seperti biasa, langsung aja ke sini. Kemudian pas spesial, formula. Oke. Ya. Nah, ini bisa kita hilangkan angka belakang komanya. Ya, gitu ya. Nih. Kemudian ini kalau mau dibagusin, tinggal kalian isi gunakan border, kemudian di sini banyak tebal gitu ya. Ini tinggal kita buat rata-rata misalnya. Rata. Sama seperti yang tadi kita gabungkan dua baris ini jadi satu, maka dia akan jadi satu. Ya. Tinggal kasih warna misalnya.
Jadi demikianlah ini untuk Excel yang hal dasarnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.